Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, terutama di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Dan tidak lupa salam salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini acara malam ini adalah yang kedua, acara Akademi Relawan yang dilaksanakan oleh Relagama yang kedua. Yang pertama minggu kemarin launching, pembukaan, kemudian dilanjutkan diisi oleh Bapak Ramadan Pahan. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita mengundang Pak Lukman, Dr. Lukman Hakim Hasan. Beliau sebagai Ketua Jarnas di tingkat nasional. Alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa salam kita limpahkan junjungan dan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Akademi Relawan ini kami bentuk, Relagama bentuk, atau teman-teman alumni Gajah Mada bentuk dalam rangka untuk mensinergikan, mengkolaborasikan antara semua jaringan relawan. Jadi hari ini sekitar 200 jaringan relawan sudah terbentuk. Dari 200 itu ada beberapa yang belum terkonsolidasi dengan begitu bagus, tapi sebagian besar alhamdulillah sudah terkonsolidasi, sudah terbentuk jaringan hampir di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Jadi paling tidak efektivitas dari gerakan relawan, karena kita bukan anggota partai politik, kita relawan, paling tidak sudah bisa memberikan sinyal-sinyal yang positif terhadap dukungan pada Bapak Anies Baswedan untuk 2024. Bapak-bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini mengenai bagaimana memperkenalkan Anies di masyarakat. Kita harus mengakui bahwa tidak semua jaringan relawan sudah mempersiapkan desain atau juga bagaimana memperkenalkan Anies Baswedan ke masyarakat. Nah, oleh karena itu kami dari Relagama ini mengambil slot, mengambil ruang yang tidak diisi oleh rekan-rekan yang lain. Tetapi akademi relawan ini mencoba untuk juga mengisi hal-hal yang mungkin lepas, yang tidak bisa diberikan oleh jaringan relawan yang lain. Oleh karena itu kami mengundang semua jaringan relawan, apakah itu Jarnas, Sobat Anies, ataukah dari lingkungan APTSI, ataukah dari yang lain, untuk bisa ikut terlibat dalam memberikan kontribusi bagaimana kita memperkenalkan Anies Baswedan di masyarakat. Ini masih jadi PR. Kita masih punya waktu 1 tahun, karena kalau tidak ada halangan, bulan Februari tahun depan sudah ada pelaksanaan pemilu itu. Oleh karena itu jauh-jauh hari kita sudah harus mempersiapkan langkah-langkah yang taktis, yang kira-kira memberikan hal yang sangat positif bagi Anies Baswedan. Malam hari ini nanti Pak Lukman akan mengisi, tapi sebelumnya nanti Mas Irfan dulu yang mengawali apa yang dia ingin sampaikan program Akademi Relawan ini. Nanti Pak Lukman akan memberikan gambaran seperti apa langkah-langkah ke depan kita harus memberikan Anies Baswedan. Mas Irfan, mungkin waktu kita mulai dari jam 8.25, nanti kita akhiri paling tidak jam 10 karena ini larut malam. Jadi nanti Mas Irfan saya beri waktu sekitar 10 menit, nanti Pak Lukman 15 menit, nanti kemudian kita pada sesi terakhir kita buka termin untuk saling memberikan pertanyaan dan jawaban. Monggo Mas Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jackson, apakah bisa didengar? Sangat jelas. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para senior ya,
Mas Dr. Lukman Hakim, terus kawan-kawan para senior agama maupun para kawan-kawan para pengurus simpul relawan di berbagai daerah. Kita bertemu kembali di dalam agenda acara Akademi Relawan. Ini yang kedua. Nah, kebetulan pada sesi ini mohon izin untuk share screen ya. Topik kita itu sebetulnya berkaitan dengan bagaimana kita menjadi relawan Anies yang efektif dan produktif gitu ya. Jadi kita akan seperti itu karena waktunya terbatas, mungkin saya kebut. Kebetulan kita sudah menciptakan atau membuat buku saku yang judulnya sama, jadi menjadi relawan Anies yang efektif, produktif plus intelektual. Dan itu kumpulan tulisan dari kami yang ada di KBA News. Jadi sebetulnya nanti membaca itu nanti kita ringkas perspektifnya dalam kesempatan malam ini. Jadi intinya adalah bagaimana kawan-kawan anggota relawan ini memahami konsep relawan. Jadi istilah relawan itu ya melakukan sesuatu atas kemauan sendiri sepenuhnya ya. Artinya memang di situ perlu ada semacam ikatan misi ataupun visi ya. Kalau dalam istilah asingnya kan istilahnya gerakan relawan itu mission driven ya. Jadi di drive misi ataupun visi yang sama. Nah, relawan Anies didorong oleh visi dalam rangka untuk memenangkan Mas Anies. Nah, dalam konteks di sini memang relawan itu dalam konteks ya bekerja untuk kepentingan apa yang kita perjuangkan ya, seseorang, lingkungan, komunitas, dan tentu dalam suasana kekeluargaan yang dekat. Jadi tentunya relawan itu ya bentuknya model-modelnya suasananya ya guyup rukun lah begitu ya. Lalu konteks pengembangan relawan, ada relawan formal, informal, profesional, formalisasi dan seterusnya. Ini kalau kita belajar dari pengalaman relawan di Amerika khususnya pada saat tahun 2008 2012 itu zamannya Obama itu luar biasa ya, dan kita bisa semacam benchmark ya pengalaman di Amerika itu dalam konteks relawan sekarang, karena dulu gerakan relawan Obama itu hampir mirip istilahnya itu kondisi sekarang ini. Jadi begitu banyaknya intensnya dukungan masyarakat ya terhadap upaya memenangkan Mas Anies. Apa sih motivasinya? Tentunya tidak lepas motivasinya ada motivasi yang personal maupun yang sifatnya sosial gitu ya. Nah, tentu relawan tidak lepas dari dorongan untuk melayani, ada satu keyakinan personal, antusiasme dan seterusnya. Jelas ini kelihatan ya, karena hampir semuanya relawan Anies Baswedan ini sifatnya bottom up, dari bawah gitu. Lalu ada juga motivasi yang sifatnya sosial ya. Jadi intinya di sini ada afiliasi ya, kesempatan kita untuk berinteraksi bersama, lalu kesempatan untuk aktif ya, ada dorongan influence gitu ya, lalu dorongan untuk prestasi ataupun kepentingan visi kita ke depan untuk berharap bahwa negeri ini menjadi lebih baik lagi konteksnya dalam pemenangan Mas Anies itu. Lalu yang berikutnya adalah komitmen. Jadi dalam konteks relawan itu perlu diingat bahwa ini soal pilihan kita personal gitu ya. Lalu sosial gitu ya, komitmen yang sifatnya tidak profit atau money oriented, sehingga tentunya ada konsekuensi bahwa apa yang kita lakukan ya berdasarkan memang komitmen personal kita, sehingga tentunya kita punya visi jauh ke depan dalam rangka perubahan bersama. Makanya memang koalisi kita pendukung Mas Anies ini kan koalisi yang sifatnya perubahan ya. Kita berharap perubahan ini memberikan kebaikan bagi kita semua. Jadi bukan hanya mungkin pendukung Mas Anies, tapi bangsa ini membutuhkan perubahan yang lebih baik. Lalu dalam konteks relawan ya penting welcoming ya. Jadi misalkan kawan-kawan sebagai pengurus itu penting sekali ketika memberikan istilahnya proses orientasi ya pada saat anggota-anggota ini. Jadi ini mungkin tidak perlu terlalu kita bahas karena ini nanti mengarah ke teknis ya. Lalu sebetulnya momentum menjadi relawan? Ini ketika kita menjadi relawan ya tentu berikan kapasitas, waktu, keahlian kita di mana saja kita bergabung, ya kan? Ada yang tadi disampaikan di Sobat Anies, ada yang di
Jarnas, ada yang di Rampas, ada yang di P24, P24. ada yang di Relagama dan yang lain-lain, semuanya banyak sekali gitu. Tentunya modalitas kita ya apa yang bisa kita berikan kepada perjuangan ini, dan itu dilaksanakan secara tulus dan ikhlas ya tentunya. Terus berikutnya adalah hal-hal yang menyangkut bagaimana orientasi relawan itu bisa bertahan. Yang pertama adalah ini berdasarkan hasil riset ya. Pertama, penggunaan waktu yang baik. Jadi bagaimana memanage waktu yang baik ini akan membuat seseorang bertahan di dalam gerakan relawan. Lalu reputasi yang baik, maka memang kita perlu menjaga nama baik dari gerakan relawan ini sesuai dengan seperti apa sikap Mas Anies dalam menjaga apa ya semuanya gitu ya. Meskipun ditekan oleh lawan dan seterusnya, tapi kita tetap bersikap baik. Apalagi relawan kita semestinya juga merepresentasikan hal-hal ataupun sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Mas Anies. Terus bagaimana kita bisa menggunakan modalitas dari kawan-kawan relawan itu dengan baik, tugas yang jelas, ada kesempatan untuk belajar dan seterusnya. Terus berikutnya adalah kalau kita lihat gerakan relawan akan tidak efektif ketika ya ini Mas tadi Ivan, apa ya. Mas Ivan, bisa Yuk. ini apa materinya di ini di apa slide-nya dipindah-pindah itu nggak berubah. Oh nggak berubah ya sekarang? Nggak berubah. Ya, dari tadi. Saja. Sekarang sudah? Belum, masih belum berubah. Aduh. Belum. Kok belum ya? Mohon maaf. Sekarang sudah belum? Masih belum. Sudah. Sudah, Oke, ya. Mas. Oke. Suaranya bukan slide-nya. Suaranya ini ya, putus-putus ya. Nggak bagus, Pak. Tapi nggak kelihatan. Oke. Slide-nya sekarang udah kelihatan belum? Belum kelihatan saya. Yang lain? Ya, cuman di halaman berapa sekarang? Sekarang halaman ini berapa ya? 9 ya? 6. 6 atau 9? 9. Ya, 9. Oke. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Oke, lalu berikutnya tadi saya lanjutkan terkait dengan masalah kadang-kala menyangkut masalah bagaimana mungkin potensi relawan keluar ya. Itu salah satunya ya pengelolaan yang kurang baik, waktu yang terbuang, bakat tidak dioptimalkan, terus ketidakjelasan tugas, tidak ada rasa terima kasih. Ini penting sekali ya bagaimana kita memelihara potensi-potensi kawan-kawan ini sehingga termasuk hal-hal yang sifatnya sentuhan personal ya. Jadi istilahnya kalau bahasa kita ngomong orang gitu. Sehingga diharapkan penting menjaga ritme ini agar gerakan relawan ini bisa bertahan, terlebih kita dikondisikan dalam keterbatasan sumber daya, logistik ataupun dukungan-dukungan yang lain. Lalu apa sih yang dilakukan relawan? Sebetulnya dari kalau kita lihat dari referensi relawan, aktivitas kerelawanan itu paling banyak sebetulnya adalah mencari donasi. Jadi malah justru kalau di tempat kita, justru kita itu sangat minim untuk mencari donasi gitu ya. Lalu menjalankan kegiatan aktivitas ya yang terkait dengan gerakan relawan masing-masing sesuai dengan ciri khasnya, anggota kepanitiaan, pendukung acara, edukasi, informasi. Jadi memang perlu didorong relawan juga mencari cara-cara nanti mencari donasi. Nanti ada materi khusus di Akademi Relawan ini yang berkaitan dengan fundraising. Lalu bidang kegiatan memang informasi dan edukasi. Jadi memang relawan fokus utamanya adalah kepada hal-hal yang terkait dengan informasi dan edukasi. Jadi relawan ini kan frontliner untuk menyampaikan tentang Mas Anies, program pengalaman-pengalaman, lalu jejak kinerja beliau dan seterusnya sehingga disampaikan kepada masyarakat. Lalu aspek sosial keagamaan, olahraga, kesehatan dan santunan. Ini hal-hal yang dikerjakan oleh relawan. Lalu ada pertanyaan, gerakan relawan Anies ini mengapa kita milih Anies? Paling tidak ada beberapa poin ya. Pertama menyangkut sejarah. Jadi dari kesejarahan, dari faktor latar belakang
keluarga, asal-usul, dan seterusnya, tentu Mas Anies mempunyai value ya, yang tentu ini penting sekali dalam teori kepemimpinan, karena salah satu teori kepemimpinan itu yang paling awal adalah ada istilah teori orang besar, the great man theory gitu kan. Ya, pemimpin itu tidak lepas dari sejarahnya gitu. Jadi sejarahnya baik, dari lingkungan keluarga yang baik lah diharapkan nanti juga menghasilkan kepemimpinan yang baik. Lalu dari kualifikasi juga ya, kalau kita lihat dari pengalaman pendidikan dan seterusnya, luar biasa, termasuk rekam jejak sebagai Gubernur Jakarta. Ini menjadi satu referensi yang cukup kuat ketika kita bicara tentang kenapa kita memilih Mas Anies. Lalu mengapa menjadi relawan Anies? Tentu nanti ada kesamaan visi baik personal, sosial maupun kebangsaan. Nah, ini bisa nanti dijelaskan lebih lanjut. Kenapa? Katakanlah ketika kita menyampaikan kepada masyarakat kenapa harus menjadi relawan Anies atau mendukung Mas Anies. Lalu checklist kualifikasi profil Anies Baswedan kalau kita lihat banyak sekali ya, artinya yang bisa kita sampaikan dari pengalaman public voting record ya, pengalaman menjadi gubernur memenangkan gubernur Jakarta ini luar biasa, artinya pada saat kondisi pada saat itu yang luar biasa ini ya, sangat high konflik gitu ya di antara kedua belah pihak. Ini satu pengalaman yang sangat berharga. Lalu menyangkut identifikasi nama, isu-isu sensitif tidak ada gitu ya. Jadi kadang-kala kan seorang pemimpin yang maju, kadang-kala publik ataupun pihak-pihak tentu mencoba mengorek kekurangan, mengorek hal-hal yang negatif dan seterusnya. Tentu kita lihat Mas Anies bisa bertahan dari berbagai tekanan pihak-pihak yang mencoba untuk menguliti kekurangan beliau gitu. Lalu isu sensitif, kapabilitas personal, afiliasi pendukung dan seterusnya, kita lihat Mas Anies mempunyai kekuatan yang mantap lah. Artinya dari kelayaan kualifikasi ini sangat luar biasa head to head dengan calon presiden yang mungkin diusulkan oleh partai yang lain. Lalu bagaimana kontribusi kita sebagai relawan Anies? Tentunya banyak hal yang bisa kita kontribusikan gitu ya. Tentunya dengan kemampuan kita, waktu, keahlian, ya kan, referensi, jaringan dan seterusnya bisa kita berikan. Tapi dalam konteks tentu happy dan fun ya. Jangan gampang stres lah. Kita nikmati aja kita gerakan relawan ini. Sehingga nantinya diharapkan kita bisa juga saling belajar ya. Seperti sekarang ini kita saling belajar, dan di dalam Akademi Relawan juga adalah nanti mengundang pembicara-pembicara tamu dari semua unsur relawan ABW. Jadi semuanya silahkan nanti mengusulkan ataupun mengirimkan profil siapa-siapa yang akan nanti mengisi acara kita. Jadi meskipun ini diinisiasi oleh kawan-kawan rela agama, tetapi dalam pelaksanaannya sampai tujuannya itu kepentingannya untuk semua relawan pendukung Mas Anies Baswedan. Oke, lalu yang berikutnya adalah tantangan kita. Gerakan relawan itu kan namanya gerakan yang sifatnya rela ya, rela dari kekuatan kita yang tentu terbatas, maka memang membutuhkan dukungan yang cukup. Maka memang harus kita seimbangkan antara tuntutan pergerakan dengan kondisi real. Karena seringkali ya tentu menjadi tanggung jawab pengurus ya, tantangan pengurus dalam rangka bisa menciptakan program-program yang kreatif, inovatif, dan fleksibel. Ya kan? Yang kita harapkan memang modal utama relawan itu kan sifatnya adalah militansi ya, semangat kejuangan, spirit kerelawanan dan seterusnya, sehingga tentu kita bisa memahami dinamika pergerakan relawan yang tentu kadang-kadang stagnan, naik turun dan seterusnya. Dan yang jelas juga kita perlu mapping mana itu wilayah kerja dari relawan dan mana kerja parpor. Kadang-kadang relawan sekarang itu sangat ofensif sekali kelihatannya gitu kan. Jadi kadang-kadang perspektifnya jadi relawan yang sangat plus gitu ya, bahkan plus gitu ya, karena luar biasa komitmennya. Tapi tentunya kembali kepada koridor kerelawanan itu tentu ada boundary-nya, ada batasannya begitu ya. Terus di mana keberadaan relawan ya, kalau bisa kita harapkan relawan Anies itu ada di mana-mana gitu ya. Ada di komunitas olahraga, adat, kesehatan, pendidikan, keagamaan, anak muda, lingkungan dan yang lain-lain. Jangan hanya satu warna saja lah, komunitas keagamaan, komunitas kelompok-kelompok yang mungkin referensinya kepada kelompok atau partai afiliasi Islam gitu ya. Kalau bisa kita juga harus mendorong relawan-relawan yang dari basis nasionalis, basis kelompok masyarakat yang kita sering
anggap sebagai kelompok abangan dan seterusnya. Jadi bisa menyasar, kalau bahasa saya ya sekalian kita ngajak dakwah lah gitu lah. Ngajak kawan-kawan untuk bisa mendukung Mas Anies. Jadi Mas Anies jangan sampai hanya sekedar didukung oleh kelompok-kelompok yang berbau ataupun afiliasi Islam misalkan seperti itu. Lalu cara merekrut relawan tentu banyak sekali ya, dari mulut ke mulut, dari event-event yang kita bikin, dari referensi gerakan relawan sebelumnya ya. Katakanlah ini sekarang relawan yang muncul kebanyakan tahun 2019 kan mendukung 02 lah. Sekarang mungkin hampir 80 atau 90% masuk migrasi ke mendukung Mas Anies. Jadi banyak cara kita untuk membangun kembali kekuatan-kekuatan pendukung Mas Anies dari gerakan-gerakan sebelumnya ataupun gerakan-gerakan yang muncul sekarang ini secara spontan. Lalu evolusi perkembangan wadah organisasi relawan tentu biasanya ada beragam ada tahapan forming, storming, norming, performing, adjourning. Jadi kadang-kadang memang ada dialektika, ada konfrontasi gagasan, ada konflik dan seterusnya. Makanya kelihatan banyak beberapa relawan yang pecah kongsi gitu ya, pimpinannya gitu kan. Nanti bikin lagi dan seterusnya. Karena ya memang biasa kayak gitu tuh biasa. Tapi kalau bisa ya tidak usah perlu pecah gitu ya. Sehingga akhirnya bisa sampai ke tahap norming, ada norma bersama untuk bekerja sama-sama. Memang dinamis relawan ini. Kalau kita nggak cekatan ya ketinggalan gitu kan, karena relawan itu bekerjanya kan beda dengan konteks organisasi yang lain gitu ya, organisasi model-model organisasi pemerintahan atau organisasi swasta. Kalau di relawan itu lebih banyak karena mission oriented ya, orientasi misinya ataupun visinya, sehingga lebih banyak kepada action sambil nanti di review apakah perlu diperbaiki atau kemungkinan di stop, mencari alternatif ide lain, gerakan lain dan seterusnya. Lalu tahapan fokus pergerakan relawan Anies ada 4 ya, paling tidak yang kita bisa sampaikan. Yang pertama, tahap pertama itu engagement, melibatkan banyak pihak. Jadi sekarang ini gimana caranya kita harus melibatkan banyak pihak, ya kan? Jangan itu saja. Ini pengalaman juga kadang-kadang 4 bulan yang lalu, sekarang ketemu yang itu lagi. Jadi mestinya kita harus tambah. Backgroundnya tambah, afiliasinya tambah, representasi kelompoknya tambah dan seterusnya. Tahap yang kedua adalah tahap persuasi. Jadi ini kita mendorong, mengajak mulai campaign lah bahasanya gitu. Terus yang ketiga adalah tahapan mobilisasi. Mobilisasi untuk memilih. Ini kritikal pada paling tidak 1 bulan menjelang hari H. Nah ini sudah mobilisasi lah. Terakhir adalah tahapan untuk pengamanan suara atau tim pendukung saksi. Nah ini sebetulnya kita itu ketika mendorong relawan untuk menjadi saksi itu juga ada prosesnya. Tidak langsung kita harus langsung jadi tim saksi, itu ada prosesnya. Karena nanti relawan juga ada istilahnya lifetime-nya ya. Jadi artinya naik turunnya, stagnasinya, apakah berkembang terus, karena juga tidak lepas dari dukungan-dukungan yang sifatnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan relawan. Memelihara relawan kan juga cukup berat ya. Artinya ada tantangan dinamika di situ dalam apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini yang mungkin ekonomi lagi ketat gitu ya. Sehingga daya dorong kita untuk menggerakkan relawan juga terbatas. Lalu relawan adalah hal-hal yang sifatnya simpel, jadi sebetulnya relawan itu kembali ke hal-hal yang sifatnya simpel, mengajak, mendukung, menyampaikan informasi, mensupport, membantu tugas pengurus, menyebarkan leaflet, menyebarkan kalender, menyebarkan tabloid tentang Mas Anies dan seterusnya. Jadi sesuatu yang sederhana. Nah, kita harapkan relawan Anies itu bekerja di lingkungan atau bergerak dalam lingkungan yang saling menjaga respek, tidak ada diskriminasi, sesuai dengan kelonggaran waktu, tidak ada paksaan. Jadi enjoy saja sebagai relawan. Lalu harapannya ya tentunya adalah bahwa kita harapkan bahwa kawan-kawan relawan itu juga ini artinya aktif ya, selalu memberikan feedback, masukan, penugasan sebaik mungkin, lalu solidaritas, semangat berbagi, komitmen dan seterusnya. Nah, ini penting dalam menjaga komitmen kebersamaan di antara anggota relawan. Bahkan kalau perlu, bila mana teman relawan ada yang mengalami masalah, ya kita juga mendorong untuk adanya semacam gerakan untuk mensupport bersama gitu ya. Jadi kita juga berlatih menjadi bagian dari satu sistem yang saling support di antara satu sama lain. Lalu hal-hal yang disukai para relawan tentunya adalah ya tentu kita menyangkut etika kerja, sikap hormat, apresiasi, perhatian,
ekualitas, kita bersikap smart dan seterusnya dalam konteks gerakan ini. Lalu penting bagaimana kita mendorong mereka kesempatan untuk tumbuh berkembang, berikan pengakuan, apresiasi, pujian, kesempatan ini. Jadi relawan itu diberikan kesempatan kanalisasi untuk bisa berjuang aktif gitu ya. Udah 20 menit nih. Oke, siap. Sebentar lagi ya. Lalu bagaimana mengelola relawan Anies dengan baik? Lah tentunya ada beberapa hal, berikan mentor yang tepat, penugasan, promosi, kalimat-kalimat yang motivatif, lalu berikan trust kepada karyawan. Jadi kepada relawan. Jika Anda ingin membuat perahu, jangan perintahkan orang untuk memotong kayu, menyusun, mendesain, tetapi tantanglah mereka untuk membuat perahu yang mampu menyeberangi samudera. Maka kita juga tantanglah relawan-relawan kita untuk mampu memenangkan paling tidak di basis dapil ataupun daerah-daerah di mana relawan itu tumbuh berkembang gitu. Lalu model penugasannya ini kita meniru dari relawan Obama ya. Persuasi one by one. Jadi kemampuan kawan-kawan relawan Anies itu kalau bisa kemampuan komunikasi. Jadi mampu kita mengajak secara personal. Lalu bisa membuat cerita ya, personal stories, public narrative dan seterusnya. Ini nanti ada materi pembelajarannya. Terus tugas-tugas yang menantang, lalu menyelenggarakan house meeting rumah Anies. Jadi kalau bisa ya pertemuan-pertemuan itu kita dorong untuk di rumah masing-masing relawan gitu kan. Jadi biar saling mengenal gitu. Biar tumbuh nanti di setiap daerah itu, di setiap desa, di kampung itu ada jelas gitu ya. Ada rumah Anies di mana yang penghuninya adalah pendukung Anies gitu. Lalu penugasan leadership maupun hal-hal yang lain. Kira-kira seperti itu saja. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi kita sampaikan. Intinya adalah kita juga mengundang kawan-kawan semua untuk bergabung sebagai pembicara maupun pembicara tamu ataupun video testimoni atau yang lain terkait dengan upaya untuk mendukung Mas Anies. Saya kembalikan ke Mas Sultan. Monggo, Mas Sultan. Ya, terima kasih. Memang ada kelebihan waktu. Inilah dinamika dari dari relawan yang sudah menjadi saya pikir sudah hampir di semua relawan sudah mulai menghadapi poin-poin yang seperti diutarakan oleh Mas Irfan. Jadi dan saya pikir juga ada banyak hal yang mungkin belum bisa tercover di situ. Ini kita langsung ke Pak Dr. Lukman. Beliau sebagai Ketua Jarnas Tingkat Nasional yang hari-hari ini juga sibuk sekali karena harus wirawiri kemana-mana. Saya tahu persis beliau seperti apa. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini sudah hadir sekitar 53. Kalau catatan ada sekitar mungkin 70 orang yang akan hadir. Tapi kita tunggu sampai berjalannya waktu diskusi malam hari ini. Ini Pak Lukman akan bicara tentang bagaimana menjadi relawan Anies yang efektif dan efisien. Monggo Pak Lukman. Terima kasih Mas Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya pada Rela Gama, Mas Sultan, Mas Irfan, ini ada juga Prof. Indra Bastian ini datang juga nih, Mbak Titi, ya teman-teman Rela Gama semua. Baik, saya mungkin tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Sultan, artinya tidak terlalu teknis. Saya akan bercerita seperti apa seharusnya relawan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Irfan lebih dalam daripada yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan 1-2 hal saja yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi, menjadi bahan perenungan kita bersama, bahkan mungkin kalau bisa menjadi bahan kita bergerak bersama. Saya mohon izin untuk share PPT ya, Mas Sultan ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan ya. Sudah ya?
Sudah kelihatan ya, Mas Sultan ya? Sudah. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Jadi saya hanya membuat judul yang sederhana, bagaimana menjadi relawan yang baik, tetapi intinya sebenarnya cerita banyak hal yang terkait relawan, termasuk perkembangan terbaru. Kebetulan sekarang relawan sudah banyak kanalisasi ya, jadi sudah ada satu rumah perubahan yang menginisiasi Pak Sudirman Said di Jakarta. Semua simbol relawan sudah disatukan, sehingga harapan kita memang nanti bisa bergerak bersama-sama. Jadi ini kita mulai dari renungan saja bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia dengan dinamika politik yang damai dan aman. Apa ini? Maaf nih ada yang ini bisa di-mute ya. Halo, tes. Bisa terus ya? Dilanjut, Pak. Dilanjut. Oke, baik. Jadi saya rasa ini situasi yang kita hadapi semua. Jadi yang masih gagal, kita ini 75 tahun lebih merdeka adalah memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Dan jawabannya adalah Mas Anies, ini kita sudah tahu semua. Jadi Mas Anies Baswedan adalah common sense bangsa Indonesia dengan tagline dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Ya, secara ini semua sudah tahu semua. Tapi perlu saya sampaikan sedikit, beliau adalah orang yang jelas punya kompetensi yang tidak diragukan. Jadi aktivis mahasiswa tahun 90-an, doktor bidang politik, rektor Paramadina, menjadi Mendikbud dan menjadi gubernur. Kemudian berikutnya adalah integritas tidak disangsikan lagi, menentang reklamasi, anti korupsi, ya. Berpihak kepada yang kecil dan yang lemah, menghargai orang lain, santun bersikap dan berkata-kata. Kemudian yang paling penting adalah dalam setiap forum-forum relawan saya selalu mengatakan bahwa perubahan itu variabelnya dua, yakni pelaku dan momentum. Banyak pelakunya, tetapi tidak ada momentumnya, tidak ada sejarah. Ada momentumnya, tidak ada pelakunya, tidak ada sejarah. Yang terjadi adalah sejarah itu perpaduan dua hal. Banyak pelaku yang menginginkan perubahan, dan momentumnya itu ada. Saya rasa kita tahu semua bagaimana Pangeran Diponegoro berjuang. Perang Diponegoro yang hanya 5 tahun membuat Belanda rugi besar, itu karena memang ada dua pelaku. Ada satu pelaku dan momentum. Kemudian proklamasi juga sama, ada pelaku dan ada momentum. Nah, harapan kita, Pilpres 2024, ada pelaku yang banyak, termasuk kita, momentumnya ada, sehingga perubahan akan terjadi. Kemudian sedikit melihat survei. Jadi survei yang saya pakai ini hanya Google Trend di 1 tahun ya. Kalau lihat dari Google Trend, saya baru download tadi pagi nih ya. Ini Mas Anies 1 tahun ini dari Google Trend unggul ya. Memang banyak survei, banyak analisis, banyak hal yang saya rasa berkembang saat ini, tapi saya menggunakan yang paling mudah diakses, Google Trend. Alhamdulillah Mas Anies unggul dibandingkan Mas Ganjar dan Pak Prabowo ya di sini. Ini artinya menandakan bahwa kerja-kerja kerelawanan yang sudah dimulai hampir 2 tahun ya, sejak tahun 2021 itu sudah berhasil membawa Mas Anies ke satu tataran ini. Ini yang saya katakan berhasil. Jadi ketika dulu kita membentuk relawan, Jarnas itu dibentuk bulan Mei tahun 2021 oleh teman-teman Mas Anies yang notabene ya teman-teman kuliah di Yogyakarta dulu. Ya, itu pesan pertama yang dimintakan Mas Anies pada kami adalah salah satunya pada etapa pertama ini adalah meningkatkan elektabilitas. Targetnya adalah dipinang oleh partai politik.
Di saat ini sudah ada 3 partai pengusung, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Malam ini kita tadi barusan dapat informasi sudah ada piagam kesepakatan dari 3 partai. Artinya sudah pasti ya 3 partai ini mendukung Mas Anies. Nah, ini saya katakan bahwa ini adalah keberhasilan relawan dalam etapa pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya atas nama Mas Anies mengucapkan terima kasih bahwa kita sudah bergerak bersama-sama selama hampir 2 tahun ya, 2 tahun dengan target membuat elektabilitasnya tetap tumbuh, bertahan di antara para kontestan yang lain, dan alhamdulillah di antara kontestan itu yang sudah punya pendukung partai pengusung baru Mas Anies. Sudah 3 partai ya, insya Allah dia sudah lolos electoral threshold ya. Nah, ini saya rasa sebuah keberhasilan relawan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bersusah payah ya ke sana kemari mengopinikan Mas Anies di mana-mana. Dan alhamdulillah kemudian itu ditangkap oleh dunia nyata dan dunia maya, sehingga membuat kemudian partai melirik kepada Mas Anies. Nah, tetapi itu etapa pertama sudah selesai. Etapa kedua ini sedang kita mulai. Jadi etapa kedua dalam beberapa kesempatan, termasuk di foto ini kebetulan ketika di Solo Mas Anies itu menyampaikan bahwa etapa kedua ini lebih menantang karena kita melakukan penetrasi, pengembangan jaringan relawan sampai tingkat TPS. Mas Anies mengatakan, insya Allah jika kita mempunyai relawan di setiap TPS, kemenangan akan dapat kita raih. Jadi ini kalimat yang saya kutip dari Mas Anies ketika bicara di mana-mana, ya, yang intinya adalah etapa kedua kita adalah bagaimana membawa relawan kita sampai tingkat TPS. Karena kalau tidak ada orang kita di tingkat TPS, akan sangat berat kita memenangkan pertarungan ini. Ya, seperti kita lihat dalam pemilu yang kemarin saja, misalkan tidak banyak saksi-saksi di luar saksi-saksi yang sekarang menang itu, ya, itu ada di TPS. Nah, ini penting untuk saya sampaikan bahwa tugas kita ya tidak mungkin setahun ya. Kalau pemilunya Februari, setahun sudah berkurang, sekarang tinggal 11 bulan ya. Kita harus memastikan bahwa di tingkat TPS ada relawan kita. Ya, makanya sekarang tugas kita adalah ke bawah penetrasi. Ya, penetrasi ke bawah. Nanti beberapa langkah sudah kita sepakati dengan teman-teman Rumah Perubahan ya di Jakarta, relawan-relawan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian saya melengkapi yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi ya. Ini juga permintaan dari Mas Nasir, bagaimana menjadi relawan yang bagus. Ini tentunya bukan ide saya sendiri, ini juga saya ikut dalam sebuah forum, ada teman yang memang dia ahli branding, namanya Mas Silih ya. Mas Silih mengatakan, kalau mau jadi relawan yang bagus, jadilah seperti Lady Yakult. Nanti silahkan browsing apa, tapi kira-kira begini. Jadi kita sering melihat ibu-ibu atau Yakult ya, yang keliling dari rumah ke rumah membawa sepeda. Totalnya konon sekarang hampir 6.000 lebih ya. Jadi saya lihat di berita ya. Dan dia melakukan door to door, menawarkan dagangannya sekaligus membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggannya. Jadi ini diangkat oleh Mas Silih sebagai inspirasi bahwa harusnya kita akan jadi seperti dia. Jadi kita mengajak orang untuk bergabung kepada kita, mendukung Mas Anies, itu sesungguhnya kita sedang mempromosikan Mas Anies. Tetapi juga kita membawa satu pesan bahwa kita akan membantu menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapinya. Tentu saja tidak semua masalah yang dihadapi, tetapi paling tidak yang bisa kita jangkau. Di dalam cerita mengenai Yakult Lady ini, atau Lady Yakult ini adalah misalkan saja
dia kadang-kadang membantu masyarakat untuk mengaji, membantu masyarakat untuk macam-macam. Jadi kalau diceritakan itu, misalkan untuk hal-hal yang sifatnya teknis pun kadang-kadang ya dilakukan bisa memberikan solusi. Nah, jadi ketika jadi relawan, ini adalah pesan yang sangat bagus. Jadilah seperti mereka, setiap hari door to door datang membawakan dagangannya. Dalam hal ini kalau dagangan kita adalah Mas Anies, ya, dia tidak terlalu peduli ditolak atau diterima, tetapi yang jelas dia datangi terus. Dia datangi terus, kemudian hasilnya adalah tentu saja orang kemudian membeli dagangannya. Itu kalau ingin jadi relawan yang baik. Berikutnya adalah slide berikutnya saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal yang kita lakukan, karena waktu juga sudah tidak terlalu lama lagi, adalah kita harus ada beberapa gerakan bersama. Nah, gerakan bersama yang kita sepakati para simpul adalah salah satunya kita punya password relawan, adalah Mas Pemilu tahun 71. Jadi relawan Anies Baswedan perlu punya password bersama yang disepakati adalah lagu Mars Pemilu 71 karya Mokhtar Embut. Saya rasa sebagian besar kita hafal nih ya. Pemilihan umum telah memanggil kita, itulah kira lagunya seperti itu. Ini mohon bisa disosialisasikan di masyarakat untuk akan dilaksanakan Festival Mars Pemilu. Jadi nanti ini akan punya efek yang kita harapkan membangun kondisi kepastian pemilu. Kita tahu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu muncul tiba-tiba salah satu partai mengajukan gugatan di pengadilan negeri, kemudian dikabulkan. Dan salah satu amar keputusannya adalah pemilu ditunda. Jadi ini kan rentetannya kalau kemudian dibaca kan inline dengan isu-isu bahwa pemilu akan ditunda, ya, kemudian pemilu akan dibatalkan dan seterusnya. Maka salah satu yang kita lakukan adalah kita akan bersama-sama memutar lagu ini lagi, karena lagu ini sangat memorable, ya, sangat memiliki kenangan yang lama yang bisa kita ingat kembali. Nah, nanti akan ada festival pemilu gembira. Nah, yang akan difestivalkan salah satunya adalah lagu ini. Jadi nanti kita berharap masing-masing komunitas, bahkan mungkin masing-masing jaringan relawan sampai tingkat desa menyanyikan lagu bersama. Kemudian akan di-upload di media sosial seperti YouTube, IG, TikTok, Facebook, Twitter, kemudian nanti linknya akan dikirim ke IG-nya Pemilu Gembira. Ini salah satu test case kita, bagaimana kemudian menyemarakkan pemilu kita ini. Jadi ada password bersama-sama, ya ini kita sepakati lagu pemilu tahun 71, Mars Pemilu 71, karangan Mokhtar Embut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga akan melaksanakan secara serentak Sawalan Relawan Anies Baswedan 7 Mei 2023. Mengapa 7 Mei tahun 2023 diambil? Ini memang waktunya tidak jauh dari mungkin 2 minggu setelah Idul Fitri, ya, 2 minggu setelah Idul Fitri. Nah, 7 Mei kebetulan adalah ulang tahun Mas Anies. Ini hari Ahad, ya, hari Ahad, ya. Dan kita berharap nanti di setiap desa bisa merayakan serentak Sawalan bersama. Jadi sekarang ini kalau kita lihat laporan-laporan dari Simpul Relawan sudah sampai tingkat desa rata-rata. Mungkin selangkah lagi sudah sampai di tingkat RT, ya. Jadi kecamatan desa sudah mulai terbentuk sekarang ini. Semua simpul sudah melaporkan seperti itu, dan alhamdulillah ini kita akan bersama-sama nanti 7 Mei 2023 serentak di tingkat desa. Jadi tidak ada lagi mobilitas yang sifatnya massa besar, misalkan di kabupaten, bahkan di provinsi ataupun di tingkat nasional, tetapi kita justru berharap di tingkat desa sudah mulai muncul acara-acara yang dilakukan oleh para relawan.
Maka momentumnya adalah sawalan relawan Anies Baswedan 7 Mei 2023. Nah, lanjutan berikutnya adalah tidak hanya berhenti di situ, kita akan membawa relawan untuk rutin melakukan koordinasi, melakukan silaturahim antar relawan tiap hari Rabu. Istilahnya Rabuan. Mengapa hari Rabu? Karena besok pemilu itu adalah hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Mengapa ada strategi ini? Strategi ini sebenarnya ada strategi best practices yang pernah dilakukan ketika Mas Anies memenangkan pemilu di Jakarta. Sama, jadi hari Rabu juga waktu itu para relawan juga digerakkan ya untuk bersama-sama melakukan diskusi, melakukan rapat ya tiap hari Rabu. Ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak tiap hari Rabu. Tujuannya adalah bahwa kita ingin terus penetrasi ke bawah, memperkenalkan Mas Anies ya sampai tingkat RT supaya memang orang kemudian mengenal secara baik. Banyak laporan-laporan dari daerah ya, misalkan di Jawa Tengah terutama, banyak daerah-daerah itu yang memang secara umum belum terlalu mengenal Mas Anies. Ya. Laporan-laporan survei yang sekarang ada memang masih kurang ya. Makanya kita ingin nanti setelah halal bihalal sawalan itu, kita ingin bersama-sama membawa seluruh relawan bersama-sama untuk melakukan rutin pertemuan levelnya di tingkat desa atau di tingkat RT ya tiap hari Rabu yang kita sebut dengan Rabuan tadi untuk menyelenggarakan pertemuan, diskusi ya. Kemudian juga acara-acara yang sifatnya adalah kerelawanan. Saya rasa itu Mas Nasir, mungkin nanti beberapa topik bisa kita diskusikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Lukman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Terima kasih Pak Lukman. Di tengah kesibukannya sebagai tenaga pengajar masih ada waktu untuk kita membahas relawan pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberikan ilustrasi oleh Pak Lukman bahwa ada dua tahap. Tahap pertama tahap untuk mencari dukungan terhadap Anies Baswedan oleh partai sudah dilalui. Sekarang kita memasuki tahap penetrasi di masyarakat. Ini poin-poin penting yang menurut saya mungkin menjadi bahasa menarik pada malam hari ini. Jadi itu yang bisa jadi catatan penting. Kemudian juga tadi Pak Lukman sudah memberikan juga gambaran langkah-langkah teknis seperti apa untuk 1 tahun ke depan ini. Jadi tadi sudah mulai bergerak di desa. Nah sekarang bagaimana memaksimalkan apa yang sudah akan dilakukan di desa. Makasih Pak Lukman atas waktunya. Mungkin saya buka saja langsung termin untuk tanya jawab. Saya yakin ini ada banyak relawan, sudah hadir sekitar 60 relawan, dan saya yakin juga dari berbagai macam jaringan mungkin sudah ingin menyampaikan pengalaman dan juga mungkin masukannya juga baik terhadap relagama maupun terhadap Pak Lukman. Teknisnya begini, karena ini saya buka tiga pertanyaan awal, nanti mau menanyakan ke Mas Irfan atau Pak Lukman. Gitu? Monggo. Dikasih tanda itu ya, tanda halo itu bisa biar saya bisa membaca ini. Raise hand. Raise hand. Raise hand. Ada yang mau tanya Pak? Oh ya, ya. Ini jauh dulu lah, yang dari Balikpapan.
Monggo Pak, yang dari Balikpapan Pak, yang Jarnas Balikpapan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Iya, perkenalkan saya Widya atau biasa dipanggil Ungu Pena dari DPD Jarnas Balikpapan. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang biasanya selalu kami temukan ketika kami melakukan sosialisasi ke masyarakat. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa di Balikpapan itu culture-nya adalah mereka apolitik ya, karena di sini adalah banyak pekerja daripada penduduk asli. Nah, yang sering kami dapati adalah mereka sering bertanya wani piro. Nah ini kita kalau udah ketemu kayak gitu kadang yang tadinya energinya meledak-ledak jadi agak meredup gitu Pak. Nah kemudian terhadap orang-orang yang skeptis itu mengenai keadaan negara yang saat ini, mereka suka bilang, alah percuma juga saya mau pilih A atau B, belum tentu juga hidup saya akan berubah. Emang sudah pasti lebih baik kalau dia dipilih. Nah kita kalau ketemu hal-hal yang seperti ini itu seperti apa Pak? Karena jujur di Balikpapan, apalagi di daerah pedesaan itu lebih banyak yang pragmatis. Mereka selalu bertanya, belum sosialisasi sudah ditanya, wani piro, dikasih berapa. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Untuk hal-hal seperti ini, bagaimana kami menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Indah. Ibu Indah. Langsung saja Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu? Saya dari Sidoarjo, Bapak. Saya masih di grupnya Anies Indonesia Surabaya. Ya. Memang saya awam untuk sebagai relawan. Namun dua materi yang sudah disampaikan tadi dari Pak Irfan dan Pak Lukman, mohon izin kalau bisa dikirim ke email kami, Bapak. Dan pada waktu itu sudah menyampaikan alamat email. Ya. Kemudian yang kedua, pengalaman mungkin tahun-tahun yang lalu atau pemilihan gubernur itu tidak diizinkan untuk melaksanakan pertemuan. Kalau ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan bahwa sebaiknya ada rumah-rumah Anies. Kebetulan saya sendiri ini mengelola sekolahan di tingkat TK playgroup. Apakah diperkenankan kalau kami ini ada meeting, pertemuan di sekolahan? Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu lagi? Selamat malam, Pak. Ya, dari mana Pak? Ya, Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Ya, saya Dewa Setia, Pak. Saya tinggal di Serang, Banten. Kalau kelahiran sih dari Jogja gitu, Pak. Ya. Iya, betul, Pak. Jadi gini, Pak, seperti yang kita tahu lah, Pak ya, dari sejak pemilu dari tahun 2019 yang lalu, kan kita banyak menduga bahwa ada kecurangan lah, terutama pada sistem komputerisasi ataupun sistem IT dari KPU, Pak ya. Dan apakah mungkin Pak kita tuh bisa mendesak pada KPU ataupun stakeholder yang berwenang yang terkait untuk bisa dilakukan sertifikasi ataupun audit terhadap sistem IT di KPU-nya gitu Pak. Karena terus terang aja Pak, ini hal yang paling meresahkan sebetulnya. Kalau di tesis di lapangan seperti saya saksi di KPU, di TPU maksud saya, itu sih insya Allah optimis lah ya, karena kita tahu lah relawan ini sangat banyak dan istilahnya tuh ikhlas lah lillahi ta'ala, tanpa dibayar pun juga sanggup begitu loh Pak. Nah, cuma itu tujuannya yang paling meresahkan buat kami itu adalah sistem IT KPU Pak, yang kita menduga itu bisa jadi Pak ya. Ya gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menangkaplah dari keresahan kita ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung aja Pak Lukman dulu ya. Engko tak buka rong ngerti guli barangku. Tak buka ngoni serodah dulu. Pak Lukman monggo. Ya, baik. Guline. Terima kasih Mas Sultan. Ya, jadi ada 3 penanya yang sangat berat pertanyaannya ini.
termasuk yang terakhir tadi. Jadi saya akan mulai refleksi dulu begini. Jadi sebenarnya, jadi demokrasi yang kita pilih hari ini memang sangat berat sebenarnya. Pidato pengukuhan Guru Besar Profesor Budiono itu pernah Menteri Keuangan, pernah Gubernur BI, pernah Wapres ya. Di Jogja ketika itu mungkin sekitar tahun 2010, 2011 itu menarik. Dia mengatakan bahwa demokrasi yang kita pilih hari ini, demokrasi yang model seperti ini, itu harusnya kita belum siap melaksanakan. Menurut dia, demokrasi yang model seperti ini ada syarat GDP per kapitanya harus di atas 6.000 US dollar per kapita. Di mana money politik tidak terlalu dominan, ya, terlalu dominan. Tapi ketika negara yang GDP per kapitanya di bawah 6.000, makanya yang terjadi adalah kuatnya money politik. Jadi ini tadi menjawab banyak hal. Pertama menjawab Ibu yang dari Balikpapan, Ibu Widya tadi. Mengapa banyak orang apatis? Kemudian pertanyaannya wani piro? Karena tahun-tahun kemarin begitu. Tahun-tahun kemarin satu partai di Solo saja sudah tarifnya cukup tinggi. Ya untuk menang ya. Kemudian orang tidak salah kalau kemudian orang menyamakan dengan periode yang kemarin. Kemudian juga tadi yang Mas dari Serang Banten sama, kecurangan secara sistematik banyak orang mengatakan ada di lembaga-lembaga yang menjadi regulator tadi. Ini juga sama, jadi ini adalah salah satu ciri bahwa kemudian memang di negara yang sesungguhnya belum tinggi GDP per kapitanya, ya, rasa hak untuk memilih, hak untuk memiliki pemimpin macam-macam ini belum terlalu kuat. Semuanya pasti berpikir jangka pendek, yang intinya adalah saya dapat apa, wani piro itu tadi. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, dan di semua partai, di semua lapangan kita menghadapi seperti itu. Caranya adalah meningkatkan intensitas hubungan dengan mereka. Mungkin 1, 2, 3 pertanyaan itu akan pasti muncul. Tidak hanya di Kalimantan ya, di Jawa Tengah juga sama. Rata-rata orang berpikir seperti itu. Ya. Dan itu manusiawi ya, artinya mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman periode yang kemarin kan begitu, wani piro, ya, berapa per kepala dan seterusnya itu. Nah, kalau kita berhadapan seperti itu, jawaban kita adalah ya kita akan bicara normatif bahwa memang pemilu ini kan memilih presiden, memilih wakil rakyat yang harapannya adalah justru mengurangi yang kita sebut dengan korupsi. Kalau korupsi sudah dimulai di awal pemilihan, maka akan tidak ada masalah. Jadi kita juga jawabnya normatif saja. Tetapi lebih dari itu sebenarnya yang paling penting adalah intensitas kita bertemu dengan mereka. Intensitas kita untuk selalu berinteraksi dengan mereka. Ini yang paling penting ya. Mungkin 1-2 memang kesulitan kita menjelaskan seperti itu. Tapi setelah kita sering ketemu, setelah kita sering melakukan interaksi dengan mereka, kita berharap mereka akan berubah. Ya. Dan memang tugas kita sangat berat. Saya katakan tadi, relawan yang kemudian dalam sistem ekonomi politik yang seperti ini memang sangat berat. Mungkin tadi kalau Mas Irfan Reza membandingkan Amerika Serikat, mereka relawan yang cukup rasional. Di sana hanya 2 partai. Partai Demokrat dan Partai Demokrat dan Partai Republik. Dan itu sudah bertahan hampir 200 tahun 2 partai itu. Dan mereka sudah mengalami proses demokratisasi yang sangat besar dengan GDP per kapita mereka sangat tinggi. Mereka hanya berharap dengan swing voter, ya. Mereka hanya berharap dengan swing voter. Kita sementara ini kan masih betul mencari mencari konsep, bahkan ini kalau kita menunggu sidang di MK ini masih berdebat apakah nanti sistem pencalonnya tertutup atau terbuka. Harapan dari partai-partai di luar PDIP kan maunya tetap terbuka. Tetapi PDIP maunya tertutup. Seperti zaman Orde Baru dulu kan begitu. Jadi ini sistem kepartean kita, sistem pemilu kita masih mudah digoyang-goyang kanan kiri.
Jadi dalam kondisi yang tidak pasti ini memang relawan di Indonesia jauh lebih sulit daripada relawan di Amerika Serikat. Makanya memang ini perlu, saya rasa benar tadi Akademi Relawan ini kemudian perlu melakukan riset, melakukan eksplorasi, bagaimana kira-kira kemudian kalau ada pertanyaan seperti tadi itu. Itu jawaban saya pertama. Yang kemudian, yang kedua adalah bagaimana kemudian mengelola meeting. Ya, meeting serasa bisa di mana saja yang kira-kira secure ya, aman dan tidak mengganggu orang lain. Kalau sekiranya di sekolah itu adalah tempat yang aman, tidak membuat kemudian pihak lain merasa itu pemanfaatan aset-aset bersama dan seterusnya, ya kita cari tempat yang lain. Bisa jadi kemudian di rumah relawan ya, kemudian atau di Cakruk Parondan ya, yang memang agak terbuka. Misalkan di tempat kami di Solo misalkan agak riskan misalkan kita menggunakan tempat-tempat umum ya. Karena memang dominannya di Solo Raya ini kan merah ya, merahnya merah itu. Sehingga kelihatannya strateginya akan berbeda di tempat lain. Jadi mungkin tidak terlalu terang-terangan tetapi ada. Nah, ini yang sedang kita coba. Tetapi memang harapan kita dengan sinergi dengan partai politik, hal-hal yang tadi dirisaukan bisa berkurang, termasuk tadi masalah IT KPU. Ini nanti kalau 3 partai sudah bersatu, kemudian melakukan penekanan kepada KPU, dan kemudian membuat atau memaksa KPU menggunakan satu data. Yang jadi soal selama ini adalah KPU tidak pernah menggunakan secara total data yang dihimpun oleh Dukcapil. Yang dilakukan KPU, ini menurut Agus Maksum ya, mantan IT-nya 02 tahun lalu, dia itu hanya menambah data. Jadi misalkan saja DPT tahun lalu hanya sekian puluh juta, kurang sekian kita tambah itu. Tetapi tidak pernah ada perbaruan data yang dari Dukcapil. Sehingga data yang lama tetap ada dan tertumpuk-tumpuk. Nah, Agus Maksum menemukan bahwa ternyata ada data yang memang di data itu kosong, tapi terhitung. Dan itu selama ini memang jadi mainan KPU dan partai politik. Jadi indikasi-indikasi itu sudah ada sebenarnya. Makanya nanti setelah 3 partai ini bertemu harusnya, tadi betul tadi Mas dari Serang tadi, yang harus pertama kali dipersoalkan adalah data KPU terlebih dahulu. Ya. Mestinya kemudian mulai menggunakan data yang tunggal, data yang satu yang terupdate. Ya, yang terupdate. Ya, karena kode-kode yang kita lihat di data KPU kadang-kadang tidak diupdate. Makanya ini penting sekali sehingga nanti kita bisa mengontrol di tiap DPT ada berapa, dan tugas kita sebagai relawan nanti membantu di tingkat bawah untuk memberikan laporan, ya, memberikan laporan dan memberikan scan atau foto C1 ya di bawah untuk kemudian menjadi bukti, jadi proses proses pemilu itu. Saya rasa itu Mas Nasir jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang Mas Irfan tadi Pak Luma sudah memberikan gambaran seperti apa yang akan terjadi di lapangan. Sekarang kira-kira kalau Akademi Relawan ini akan melakukan langkah-langkah seperti apa kira-kira untuk membantu gerakan-gerakan relawan ke depan. Monggo Mas Irfan. Pak, ada izin jika ya, izin mau sampaikan beberapa hal saja Pak, mungkin berguna juga dalam pertemuan ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Pak Lukman, buat Pak moderator ya. Kedengaran suaranya Pak? Kedengaran Pak. Ya. Saya perkenalkan Pak, saya Agung Mozin, saya di Jakarta, saya aktivis politik kemudian berhenti dari dunia politik. Kemudian saya ingin berbagi sedikit catatan pengalaman. 2019 itu saya bendahara umum Relawan Ganti Presiden, kemudian menjadi Majelis Syuro Relawan Ganti Presiden bersama Neno waktu itu. Yang kami
pengalaman ini buat kita semua mungkin bisa dijadikan semacam catatan bersama bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Lukman barusan untuk fase yang kedua itu saya kira menjadi hal yang sangat penting buat kita semua. Bahwa menang pemilu itu, Pak, bukan di media sosial, menang pemilu itu di TPS. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman yang dikhawatirkan barusan mengenai kecurangan dan lain-lain, bahwa ini juga sebuah pengalaman yang sering kita dengar. Kata petugas KPU, kalau mau mencuri suara, jangan coba-coba ambil suara PKS, Pak. Karena mereka punya bukti yang lengkap. Kalau mau nyuri suara, curilah partai lain. Artinya, jika tim relawan ini dibangun dengan solid, kemudian dengan perangkat yang bisa kita monitor dengan baik, maka yang namanya potensi untuk kecurangan itu kita sudah kawal dari bawah. Nah, di dalam pertemuan ini saya mungkin ingin men-sharing sebuah pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari pengalaman saya di dalam mengelola partai, bahwa problematika yang utama itu adalah saksi di TPS. Maka oleh sebab itu, beberapa tahun terakhir ini saya mencoba men-set up sebuah sistem yang bisa memonitor seluruh gerakan teman-teman kita di bawah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman barusan. Bahwa hari ini gegap gempita relawan di bawah itu luar biasa. Lalu saya bertanya, luar biasanya itu dalam angka berapa? Ada di mana mereka? Berapa jumlah mereka? Berapa jumlah pergerakan dan eskalasi pertumbuhan dari setiap relawan? Siapa yang bisa memonitor itu? Kalaupun itu ada, lalu pertanyaannya, ada di mana mereka? Nah, untuk itu, Pak Lukman dan teman-teman sekalian, dari pengalaman itu, maka saya ingin membuat sumbangsi untuk teman-teman yang ingin bergerak secara cuma-cuma. Bahwa saya memberikan dukungan penuh kepada teman-teman yang mau bergerak untuk mengukur seluruh gerakan teman-teman kita. Misalnya contoh, kita bisa tahu Pak Lukman hari ini ketemu siapa, di gedung apa. Yang belum kami bisa ketahui adalah isi pembicaraan Pak Lukman kami belum tahu. Yang kami bisa cek adalah Pak Lukman berjalan dari titik satu ke titik yang lain, bertemu dengan siapa di sana, kami bisa monitor. Dan yang menggunakan sistem ini di Indonesia cuma 2, BIN dan Polri. Mereka membangun sistem ini dengan jumlah uang yang mahal, besar. Nah, kami berhasil dengan keterbatasan, kami berhasil membuat sistem yang serupa dan itu milik kami sendiri, Pak. Bukan milik Israel. Kalau yang dipakai oleh polisi dan BIN itu namanya Pegasus, itu milik Israel, Pak. Nah, ini dibangun oleh tim kita. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman di dalam relawan ini agar kita bisa tahu setiap hari itu pertumbuhannya berapa orang. Dan kita bisa lihat si ini ketemu siapa, si ini apa yang dia kerjakan, semua kita bisa. Nah, mungkin ini berguna buat teman-teman. Saya tinggal di Jakarta, Pak Lukman. Setelah saya berhenti dari partai, kemudian saya membuat yang namanya satu jaringan rakyat Indonesia, yaitu jaringan kebaikan untuk bangsa dalam dunia politik. Aktivitas kami tetap tidak jauh dari politik, tetapi kami membangun sebuah jaringan jaringan rakyat Indonesia yang terkoneksi di seluruh ini, dan hari ini kami punya 1.600 relawan yang kami akan persiapkan semua pekerjaan mereka itu adalah membangun seluruh TPS dan database kita ada lengkap. Saya kira ini Pak, catatan saja mungkin berguna buat teman-teman.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti kita ada bahasan sendiri masukannya. Terima kasih. Mas Irfan langsung, Mas Irfan. Ya, Mas Anies kenal saya. Siap, Pak. Ya. Nanti kita koordinasi, Pak. Mas Irfan. Mas Irfan. Mas Irfan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Melanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Lukman dan juga terima kasih ke Bapak Agung Mozin ya. Luar biasa. Nanti mungkin ada sesi khusus untuk Bapak berbicara tentang itu di Akademi Relawan, Pak. Jadi biar lebih lengkap lagi disampaikan kepada kawan-kawan. Jadi yang pertama mohon steril, Pak, kalau itu. Oh iya. Paham. Yang jelas Pak Agung ini Pak bekas Wakil Ketua Umum Partai Umat. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pertama adalah berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu coba kita sama kawan-kawan kita identifikasi. Nah, salah satunya adalah bagaimana membangun komunikasi ya dengan pihak-pihak yang seringkali mungkin menolak, menghindar ataupun mungkin apatis ya, apalagi wilayah seperti Balikpapan ya sebagai kota para profesional pekerja itu kalau sama politik kan apolitik sekali. Nah di situ nanti kita juga akan ada materi yang terkait dengan bagaimana komunikasi personal, komunikasi publik, psikologi massa dan seterusnya yang nanti akan dibahas oleh kawan-kawan yang memang ada punya background di situ gitu ya. Jadi ada pendekatan yang sifatnya head to head, ada pendekatan yang sifatnya heart to heart gitu kan. Jadi kontekstualisasinya nanti dijabarkan secara teknis gitu. Terus yang kedua adalah menyangkut penggunaan tempat-tempat ya tentunya kita harus sikapi sesuai konteks tadi yang disampaikan oleh Mas Lukman ya. Ada satu tempat wilayah di mana dominasi merah luar biasa ya tentunya kita tidak perlu positioning yang tepat. Kita sudah mengonsep sebetulnya konsep di mana kita itu berani speak up ya. Relawan itu berani menunjukkan identitasnya. Karena kadang-kala memang kita dalam konteks di mana mungkin daerah seperti di Jogja itu juga bukan dikuasai oleh partai-partai pendukung ABW. Jadi kadang-kadang orang mau speak up, mau betul-betul menyampaikan siapa dirinya itu kan kadang-kadang susah atau enggan ya. Atau mungkin malu atau mungkin soft lah gitu ya. Nah ini kita mengembangkan konsep yang namanya Rumah Anies. Nah, Rumah Anies itu adalah rumah di mana kawan-kawan relawan Anies ini nanti mungkin ada identitas yang menunjukkan dukungan kepada Anies. Jadi misalkan secara sederhana mungkin ada nanti pasang bendera relawan mana gitu ya, relawan P24, relawan dari Nusantara Anies, relawan dari Carnas, relawan dari mana, terus nanti mungkin ditambahi bendera merah putih, lalu mungkin bendera ormasnya gitu, ada yang NU, Muhammadiyah atau apa. Jadi semacam kita itu mulai menunjukkan identitas kita, karena ini penting dalam rangka nanti penempatan sebagai fungsi saksi. Jadi nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan penunjang dalam rangka kita pengamanan, mungkin supporting konsumsi untuk saksi dan seterusnya, kalau di masing-masing daerah itu sudah ada Rumah Anies, luar biasa. Dan kita membiasakan pertemuan-pertemuan itu sambil kita kayak pengajian keliling itulah, dari rumah ke rumah gitu. Jadi daripada ke resto atau kemana biayanya banyak, ya kita seperti itu. Nanti modelnya seperti potluck ya, tidak hanya tuan rumah yang ngasih kue, tetapi sama-sama bareng bawa gitu. Jadi ada mekanisme ke situ. Lalu yang ketiga kita juga mendorong ya, nanti 2,5 bulan atau 3 bulan sebelum Pilpres itu fokus kita Akademi Relawan lebih mengarah kepada isu-isu yang terkait dengan masalah pengamanan suara, saksi, dan advokasi yang terkait dengan upaya membangun gerakan bersama untuk mengkritisi agar upaya-upaya kecurangan itu diminimalisir gitu ya. Jadi artinya kita ada upaya-upaya membangun suara-suara bersama gitu ya. Mungkin nanti narasinya sifatnya publik terbuka gitu ya, bahwa kita mendorong agar kampanye ini selain kampanye yang membahagiakan, juga kampanye yang betul-betul ataupun proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh
KPU maupun Bawaslu maupun unsur-unsur pendukung yang lain. Jadi kita menginginkan selain campaign kampanye yang membahagiakan, yang menyejukkan, yang partisipatori kita semua, tapi juga menjaga agar integritas pemilu ini bisa kita jaga begitu. Kira-kira begitu, Mas Sultan. Terima kasih. Ya. Tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Pak Lukman dengan Mas Irfan, juga ada masukan dari Pak Agung. Sekarang saya buka termin kedua. Kita masih ada waktu 20 menit. Monggo Bapak-Bapak sekalian. Izin Mas Sultan. Iya, ya. Pak moderator, ini nggak bisa raise hand ya? Mas Sultan. Ya. Saya ingin bicara. Nggak bisa raise hand ya? Bisa. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus untuk Mas Lukman nih. Ya. Ini mengenai relawan. Pak Dong dari mana dulu, Pak Dong? Pak Dong dari Pantura. Karawang, Jawa Barat. Jadi lupa nih. Jadi khusus untuk Mas Lukman. Selamat ketemu lagi Mas Lukman. Ya, nama saya Dong Wijayanto dari Karawang. Khusus untuk relawan, saya mau menanyakan, beberapa kali saya dalam pertemuan dengan Mbak Tata juga, saya sudah bicara juga mengenai pluralisme antara Forkom dan Sekber. Ini di bawah ini itu nggak bisa dikotak-kotakan begitu, Mas Lukman. Ya. Hari ini saya di-remove dari Forkom Jawa Barat. Yang remove saya itu dari Sekber, Anies, kan begitu. Nah, kan saya cuma nanya aja, ini dari Sekber kok ada di Forkom, kan begitu. Katanya itu nggak boleh, itu Forkom ya Forkom, Sekber ya Sekber. Tadi Mas Lukman bicara bahwasanya Mas Sudirman Said nanti mau mempersatukan itu. Mohon penjelasannya Mas Lukman. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Terima lagi tanya Pak Sinten pakai handsennya. Pak Ganis tadi, Pak Ganis, ya. Pak Ganis. Pak Ganis, ya Pak Ganis. Ya, monggo. Mohon maaf soalnya nggak bisa raise hand ini. Oh gitu ya, nggak nongol. Iya, nggak, opsinya nggak nyala. Saya mungkin mau sedikit berkomentar ya, mohon maaf. Dari mana dulu Pak? Dari mana dulu? Saya Ganis dari Nusantaranis. Nusantaranis ini relawan yang dibentuk teman-teman kesehatan. Oh iya. Ya. Saya mau mengomentari yang tadi tiba-tiba muncul tentang aplikasi yang bisa mendeteksi relawan kemana dan seterusnya ya. Kebetulan saya Sekjen Perhimpunan Kedokteran Digital, jadi isu digital agak familiar. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa harus kita pertimbangkan apapun itu isu-isu tentang privasi. Saya tentu juga tidak akan nyaman kalau saya dideteksi saya kemana saja kan. Itu dulu gitu. Nah, yang kedua kalau dari perspektif digital pada hari ini itu yang sempat kita bahas dan kemudian jadi inisiasinya Anies Edu itu adalah bahwa cara berpikir konstituen atau audiens hari ini untuk menentukan pilihan itu juga sudah berubah kan. Mungkin itu yang pertama saya ingin komentari. Yang kedua, kalau menurut saya kita sebagai relawan itu sebaiknya tidak perlu ya, tapi ini pendapat kami ya. Kita tidak perlu terlalu concern dengan nanti bagaimana kalau kecurangan, nanti bagaimana. Saya kira itu kita percayakan kepada timnya, nanti tim dari capresnya, apakah timnya Pak Anies sendiri atau timnya
sama dengan partai, pasti mereka juga punya pengalaman untuk mengantisipasi atau mengatasi hal tersebut. Tapi kalau tema pada malam hari ini bagaimana menjadi relawan Anies ya, baik. Menurut saya apa kita tidak fokus saja untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi artinya yang bisa dilakukan itu banyak hal sederhana yang kita tidak perlu dengan gebiar, tapi seringkali bisa kita lupakan. Misalnya suara-suara dari orang-orang dekat kita gitu. Itu juga harus dipastikan dulu karena prosesnya masih panjang. Kalau dari saya mungkin mengomentari itu ya, kenapa saya masih sering melihat banyak teman-teman relawan itu yang dibahas adalah pada momen misalnya kita membahas bagaimana menjadi relawan, tapi kemudian dibahas ketakutan kecurangan sehingga diskursus kita itu diwarnai diskursus yang akhirnya menggeser kita ke diskursus yang tidak diinginkan ya. Mohon maaf, misalnya caci maki, hujat menghujat tentang sosok-sosok yang kita tidak bisa sebut misalnya. Akhirnya proses politik kita yang Pak Anies inginkan tidak ada hujat menghujat menjadi terjebak di situ kan. Itu di grup-grup WAG relawan gitu. Nusantara ini juga gitu. Masih banyak profesor-profesor, dokter gitu yang tiap hari isinya begitu. Saya pusing gitu. Terus saya padahal Pak Anies ini menawarkan satu politik gagasan. Menawarkan banyak ide-ide yang dilempar gitu. Yang mungkin ya kita bisa mulai elaborasi lah gitu. Menurut saya begitu. Jadi barangkali kita perlu memikirkan bagaimana caranya merespon. Saya melihat ya, ada pancingan-pancingan untuk proses ini akan menjadi tajam kembali gitu. Nah, kalau kita meresponnya juga dengan tajam, terjadinya akan sama dengan 2019 dan rasanya itu merugikan kita gitu. Dan tidak sesuai dengan visinya Pak Anies. Barangkali kita perlu berdiskusi bagaimana sih kita merespon hal-hal semacam itu gitu, dan gerakan relawan ini menjadi lebih santai. Nggak perlu riang tapi santai gitu, nggak perlu yel-yel heroik seolah kita mau perang gitu. Ini kan bukan kondisi perang kan. Mungkin dari saya itu. Terus kalau tentang Forkom dan Sekber dan apalagi yang lain itu, saya ingin mengomentari walaupun mungkin tidak apakah relevan di sini tidak, tapi kalau saran saya begini, kita harus kembalikan bahwa relawan itu dibentuknya seperti apa. Kalau seperti Nusantaranis dan banyak yang lain itu rasanya dibentuk dari secara organik dari para inisiatornya, dan itu tidak bisa seolah-olah dimiliki oleh satu sentral komando gitu. Jadi jangan kemudian itu dikooptasi seolah-olah bisa diatur-atur kan gitu. Baik oleh siapapun lah, mau menamakan koalisi relawan apapun gitu, mau Sekber, mau Forkom, mau apa gitu. Jadi kami pribadi lebih nyaman dengan Forkom yang memberi ruang untuk bersama-sama ya. Cuman ada admin lah, admin tetap perlu yang mengarahkan. Itu saya juga mensupport gitu, tapi tidak ada yang bisa mengklaim. Jadi ruang untuk setiap simpul itu dihargai sebagaimana dianya lahir gitu. Lahirnya kan organik, setiap simpul itu mau besarnya 10, 20, anggota 1000 itu semua bermakna menurut kami. Demikian mungkin komentar tambahan. Saya mengapresiasi acara pada malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Pak Khalid Utomo, monggo Pak dari Sidoarjo. Pak Khalid, monggo. Baik, terima kasih. Agak terlambat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, terutama Bapak Moderator, Pak Ketua saya, Pak Lukman. Salam ya. Mohon maaf, itu ada suara yang masuk ya Bu. Ya, tadi bisa di-mute dulu. Bu Idawati, mute dulu. Itu tolong di-mute dulu beberapa itu. Kan enggak? Mungkin yang mem-mute hostnya Pak, dari host. Di-mute
Sultan kali bisa. Dari hostnya yang mem-mute itu. Ya, begitu. Terdengar kok Pak, lanjut aja Pak. Udah. Terus Pak. Lanjut, Ge. Baik. Saya urun rembuk saja. Pengalaman kami mungkin sudah hampir 2 tahun ya Pak, kami jadi relawan. Itu pertama saya sepakat dengan Bapak yang dari relawan kesehatan tadi Pak ya. Bahwasanya relawan-relawan ini kan tumbuh dari bawah ya. Tidak perlu saya kira terlalu difokuskan ke pengelompokan besar seperti Sekber atau Forkom atau aliansi dan lain-lain, karena pada prakteknya kami menemukan antar kelompok itu mereka saling menjadi anggota di sana dan di sini gitu. Halo, bisa ditangkap Ya, suara saya? Terus Pak, terus. Oke, Bisa Pak, lanjut. Jadi kami menemukan di Jawa Timur itu ada berapa simpul relawan yang jadi anggota Forkom, juga jadi anggota Sekber, juga jadi anggota ARAS, anggota aliansi. Selama itu tidak ada masalah ya fine-fine saja, mereka seperti forum silaturahmi saja ya. Gitu. Jadi saya kira itu kurang efektif ya. Jadi sebaiknya masing-masing relawan itu ya tampil sendiri-sendiri sesuai organisasinya sendiri-sendiri ya. Tidak perlu dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tadi karena akan malah menimbulkan kecurigaan dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada kedatangan Pak Anies yang terbaru di Jawa Timur Pak ya, yang tanggal 17 sampai tanggal 19 kemarin, itu ada yang mau menarik ke arah Sekber, ada yang mau menarik ke arah Forkom. Akhirnya Nasdem memutuskan sudah, tidak usah pakai itu semua, langsung semua relawan, semua simpul langsung ke Nasdem, dikomando langsung oleh Nasdem, begitu. Dan ternyata itu bisa mendamaikan, bisa menjadi satu komando di acaranya Nasdem kemarin itu. Sehingga acara Pak Anies saya kira cukup sukses kemarin ke Surabaya dan ke Madura ini gitu. Terus yang kedua, kami juga menemukan Bapak-bapak sekalian, beberapa simpul relawan itu elitis saja. Jadi mereka yang ada itu ya ketua sekretaris bendaharanya saja yang banyak tampil di acara-acara, terutama di medsos-medsos ya gitu. Ya memang ada beberapa relawan yang cukup besar yang bisa menggapai sampai ke level kecamatan hingga ke desa-desa. Tapi itu sedikit sekali gitu. Sampai saat ini kalau tidak salah ada sekitar 200 simpul relawan yang itu ternyata merupakan pecahan-pecahan dari simpul-simpul yang sudah ada. Seperti pecahan-pecahan dari Jarnas, pecahan-pecahan dari Anies, pecahan-pecahan dari Sobat Anies, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini nih. Nah itu semua kami cermati. Orangnya itu aja Pak. Jadi dia lagi. Bisa dipersingkat Pak. Oke. Ya. Yang mungkin perlu kita perhatikan, seperti yang disampaikan Pak Agung Mohsin tadi benar, perlu ada satu pendataan yang integral ya, di mana kita bisa menemukan bahwa oh si orang A sudah jadi anggota simpul A, jangan sampai bisa masuk ke anggota simpul B atau C. Nah ini yang bisa, yang ini perlu kita perlu kita data. Kebetulan di Jarnas sudah ada Pak sistemnya itu. Kalau tidak salah sampai saat ini Jarnas itu sudah terdata seluruh Indonesia, terdaftar sekitar 70.000 Pak. Yang itu ada data mulai dari NIK, nomor KTP dan lain-lain, hingga nomor teleponnya ada. Nah ini sekedar informasi saja. Ya. Tapi untuk yang relawan lain saya tidak yakin Pak. Itu tadi
orang itu aja berputar-putar di bendera yang bermacam-macam. Nah, ini yang perlu kita rumuskan bersama agar Mas Anies ini tidak tertipu oleh bayangan. Dipikirnya setiap ada acara rame, ternyata itu aja kan gitu ya. Oke, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Pak Widiarto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf saya tidak tampilkan video ya, nggak apa-apa ya, hanya suara saja. Saya dari Semarang, jadi di Jarnas, tim monitoring untuk ekskarsidenan Semarang, Pak, yang meliputi Kendal, Demak, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Salatiga. Yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama begini, Relagama salah satu organisasi yang cukup punya nama karena berbagai alasan yang kita juga nggak akan kemukakan ya, tetapi cukup punya nama lah karena jadi seolah-olah seperti perlawanan atas agama yang berada di seberang. Nah, jadi gini singkat cerita, kebetulan saya 2019 adalah jadi ada di tim Prabowo Sandi juga sebagai Satgas di Badan Pemenangan Nasional. Jadi saya ketua 1 di Satgas Pemenangan Satgas BPN di Jawa Tengah. Nah, relawan memang dibutuhkan Pak, sangat penting ya untuk tahap pertama seperti Pak Lukman, Mas Lukman, selamat malam Mas Lukman, selalu katakan bahwa tahap pertamanya relawan telah berhasil membuat Pak Anies dipinang oleh elektabilitas naik dan kemudian dipinang oleh 3 partai dan membuat beliau bisa insya Allah akan jadi calon presiden. Itu sebuah kesuksesan yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian yang etapa kedua itu adalah memastikan kemenangan kita semua, Pak Anies ya, di pemilu nanti. Salah satu yang menjadi PR kita memang adalah kecurangan itu nyata, Pak. Jadi di 2019 kecurangan itu nyata, tetapi kita tidak bisa bergerak apa-apa karena secara sistematis mereka memiliki kalau saya bilang memiliki pelor ya, memiliki peluru yang banyak, sementara kita ini sebagai pasukan yang benar-benar relawan, jadi kita tahu nih di TPS semuanya aman insya Allah, tapi suara berpindah tempat kartu suara itu yang membuat suara itu bisa hilang gitu, atau berganti minimal, atau digitnya bertambah dan seterusnya. Nah, kita tidak punya orang-orang yang menjaga itu, Pak. Pada akhirnya relawan pun melakukan menjaga, tapi secara sporadis saja nggak bisa menyeluruh. Jadi mereka pun TPS yang sebanyak ratusan ribu itu kalau saya bilang 10% aja, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, 10%, 20% dicurangi gitu. Kekuatan kita nggak cukup kuat untuk bisa berada di situ gitu. Makanya tahap yang kedua ini, ya tahap pertama kita sudah selesai, alhamdulillah Pak Anies sudah berhasil jadi bakal calon ya. Nah, yang berikutnya adalah justru kita membuat sistem bagaimana caranya agar pada saat perpindahan suara itu penjagaannya benar-benar ketat gitu. Yang terjadi 2019 adalah kita pertama saksi nggak ada. Oke, akhirnya jam 11 siang, Pak. Jam 11 siang itu kami mengeluarkan surat mandat. Saya di Semarang posisinya. Di daerah Kebumen ada yang minta gitu. Kami keluarin surat mandat untuk masuk ke TPS sebagai saksi. Itu kan udah non produktif sama sekali, nggak produktif sama sekali ya. Nah, kemudian di beberapa daerah yang kebetulan saya waktu itu backup seperti Magelang, itu yang terjadi perpindahan suara itu perlu ada orang yang nungguin, Pak. Nah, nungguin ini bukan masalah nungguinnya, karena kalau nungguin dia keluar makan, suaranya hilang, Pak, atau berganti gitu. Jadi orangnya harus nungguin di situ, ya, berada di situ terus gitu ya. Kemudian dia juga harus masif karena kita ketemu dengan lawan dalam tanda kutip ini ya, saudara senegara tapi sebangsa tapi lawan kalau kita bilang ya, ataupun inilah gitu. Nah, jadi itu harus ada yang backup makan ya, harus ada yang backup minum gitu. Jadi itu Pak, kalau kita hanya sekedar ngomong saksi C1 di foto nggak jalan, Pak. Tapi benar-benar suara itu harus dijaga benar-benar, dan untuk jaga ini kan perlu pelor, Pak, perlu nah, itu yang kita perlu pikirkan gitu. Saya kira itu saja, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan saja. Sebelum Pak Lukman menjawab, Pak. Sebelum Pak Lukman menjawab. Monggo Pak Lukman.
Sebelum Pak Lukman menjawab, saya tambahan. Izinkan satu lagi, Mas Lukman. Mas Sultan. Oh, siapa, Bu? Pak Agung, monggo kalau mau. Pak Widya, sama satu lagi. Terima kasih Pak moderator. Menanggapi yang disampaikan barusan dari kesehatan itu. Kami di dunia politik itu, Pak, di dunia politik yang saya tekuni sejak dulu, saya sudah berpuluh-puluh tahun di dunia politik. Kami itu lebih memilih menang bermasalah, Pak, daripada kalah terhormat. Yang dilantik itu adalah yang menang bermasalah. Yang kalah terhormat itu tidak akan dilantik karena sudah kalah. Maka oleh sebab itu, di dalam dunia politik ini, itu yang namanya menang, itu dengan cara apapun harus kita tempuh, Pak. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi kita boleh bermanis-manis di dalam pencitraan, tetapi di dalam perang, ya kita tidak ada tuh cerita bahwa kita harus begini. Enggak, kita tetap harus bertempur. Nah, pertempuran itu sudah disampaikan barusan oleh pembicara terakhir tadi, bahwa itu amat sangat penting buat kita. Pengalaman yang lalu, 2019, dana saksi yang disiapkan oleh Sandiaga Uno, itu kurang lebih 160 miliar, Pak. Ini catat, 160 miliar. Dari Sandiaga ke Gerindra, dana itu masih ada. Begitu sampai di provinsi, dana dibagi. Begitu sampai di kabupaten, dana itu masih utuh. Begitu sampai di kecamatan, uang itu diambil oleh pengurus kecamatan. Dan di seluruh TPS nggak ada orangnya. Ini menjadi catatan, dan saya kira ini akan terjadi juga di Nasdem. Pengalaman saya yang lalu, Pak, saya mendapatkan uang saksi, saya bagikan kepada teman-teman yang menjadi tandem saya, Pak. Tandem saya itu adalah calon anggota DPRD. Bapak bayangkan, uang yang saya siapkan untuk saksi diambil oleh caleg, Pak. Nah, artinya ini dunia ini, Pak, kita harus, makanya relawan ini menjadi sangat penting. Jadi kalau ada yang mengandalkan bahwa ada partai, enggak, Pak. Partai itu legalitasnya. Tetapi kerja relawan ini menjadi sangat penting dan strategis, dan betul-betul harus ada terkonsolidasi dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Langsung aja Pak Lukman. Ya, makasih. Banyak pencerahan teman-teman sekalian. Betul. Banyak sekali malam hari ini. Ya, jadi banyak pertanyaan. Jadi yang terkait mengenai hubungan dari Pak Endong ya. Jadi memang itulah relawan. Jadi relawan memang tidak bisa dibuat jalur komando ya. Jadi ketika relawan semakin banyak, kemudian kita sepakat membuat Forkom. Teman-teman yang kemudian membuat sekber juga di sana pada waktu itu. Tapi kemudian membuat sendiri dan seterusnya. Dan kita juga nggak bisa memaksa mereka untuk tidak membuat sendiri ya. Karena ketika Forkom dibentuk juga teman-teman yang di sekber itu juga ada di Forkom. Makanya yang tadi Pak Endong menyampaikan benar bahwa kemudian beberapa tempat memang ya ada relawan itu, ada yang di Forkom, ada yang di sekber. Tapi tidak apa-apa. Jadi menurut saya sebenarnya paling penting sekarang kalau saya ditanyai bagaimana pola hubungan kita dengan para relawan yang lain, kalau saya mengatakan ini kan semua tetap untuk Mas Anies ya. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Artinya yang paling penting sebenarnya adalah diperkuat komunikasi dan silaturahim ya. Kenapa? Karena kita memang yang kita hadapi seperti itu. Relawan itu bergerak dengan sendirinya, dengan dana sendiri ya, dengan komunitas sendiri yang kita terima semua. Makanya ketika saya ketemu dengan teman-teman yang sekarang ini ada 3 simpul yang besar, ya satu adalah Forkom, kedua adalah tadi yang punyanya Laude ini apa? Sekber dan Korea. Kemudian satu Korea. Ya ada 3 sekarang yang besar itu yang punya banyak anggota. Dan sekarang ini 3 ini kemudian memang disatukan oleh Pak Sudirman Said dengan nama Rumah Perubahan. Memang ini upaya supaya tidak semakin tajam, karena memang kadang-kadang itu jadi di bawah itu gesekan-gesekan yang tidak terlalu penting itu terjadi. Tidak terlalu penting sebenarnya, kadang-kadang ya hanya masalah
kesalahpahaman, kemudian di dalam grup WA itu kadang-kadang ada yang sangat semangat, diingatkan, kemudian merasa tersinggung, kemudian dikeluarkan, dan seterusnya. Jadi modusnya itu modus komunikasi standar biasa sebenarnya, ya, yang kemudian membuat menjadi akumulasi, menjadi konflik. Nah, kita berharap ini tidak seperti ini seterusnya. Jadi kita ingin satu titik, makanya yang saya sampaikan depan tadi adalah salah satu kesepakatan dari rumah perubahannya Pak Sudirman Said. Jadi kita berharap ada semangat yang sama untuk membuat password yang sama. Yang disepakati adalah kita ingin membuat mensosialisasikan tentang pemilu yang bersih. Makanya kita akan mensosialisasikan sampai tingkat bawah tentang lagu Mas Pemilu tadi. Jadi ini bisa kita selesaikan kalau ada agenda bersama. Tapi kalau di WA itu memang selalu terancam untuk ya debat-debat yang sebenarnya tidak terlalu relevan dengan gerakan kita, yang ujung-ujungnya itu malah pada konflik gitu, pada marah satu dengan yang lain. Yang kedua, kita ingin juga kerja bersama. Nanti 7 Mei itu kita akan melakukan sawalan bersama. Kebetulan 7 Mei itu ulang tahunnya Mas Anies. Jadi Mas Anies ini insya Allah teman-teman sekalian, qadarullah, banyak keberuntungan. Ini kalau teman-teman bercerita mengenai 7 Mei itu kan sama juga dengan Mei tanggal 7 kan, 57. 57 ya, 57 itu kemarin 57% itu kemenangan Mas Anies di Jakarta. Nah, kita berharap besok kemenangan Anies kira-kira ya minimal 57%. Ya. Ini juga menjadi angka-angka yang kemarin disosialisasikan oleh teman-teman menjadi satu yang penting ya. Jadi makanya kita ingin sekali relawan ini sudahlah lupakan organisasi-organisasi yang itulah yang membelenggu kita lah. Ini sekber, ini Forkom, yang penting ini semua adalah relawan Mas Anies, bekerja untuk kemenangan Mas Anies. Caranya bagaimana? Caranya mari kita kerjakan bersama sampai tingkat bawah. Nah, nanti seperti Pak Agung Mohsin tadi sampaikan, kita juga ingin memetakan. Nah, sebenarnya dengan cara kita melakukan relawan di tingkat desa, kita ingin mendetek sesungguhnya di kabupaten mana desa-desa yang sudah ada kita akan mendetek nanti. Jadi caranya begini. Jadi nanti pas awalan itu, makanya ini juga tantangan buat minta tolong dengan Mas Sultan dan teman-teman ya. Mungkin kalau ada pelatihan lagi, mungkin sifatnya agak teknis sebenarnya buat relawan kita. Ya ini relawan kita beberapa di tingkat daerah itu membantu untuk membuatkan medsos seperti TikTok gitu. Ya. Untuk apa sebenarnya? Untuk mendetek bahwa apakah betul di desa-desa itu kita sudah ada atau belum. Saya jujur saja, untuk Jawa Tengah ini yang sulit kita masuki adalah Wonogiri. Kita sudah berkali-kali di sana, sudah ketemu dengan teman, sudah mau, dan itu teman yang saya rasa sangat dekat dengan kami. Dulu juga aktivis HMI di Gajah Mada ya, tapi kemudian istrinya itu adalah seorang bidan PNS. Langsung dia mengatakan, Mas kalau model begini saya akan dipindahkan karena Wonogiri ini paling ketat ya, paling ketat. Di kabupaten yang lain kita sudah punya orang, tapi di Wonogiri itu sudah berapa kali kita ke sana tidak ketemu orang. Semuanya orang takut. Nah ini contoh saja. Saya jujur mengatakan ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya. Makanya nanti kalau tiba-tiba, oh Pak saya punya orang di sana, nah nanti kita lengkapi. Jadi sebenarnya tujuannya begitu. Kita tidak ingin antar relawan itu kemudian kompetisi yang tidak terlalu penting lah kira-kira. Karena begini, memang ada kesan relawan ini kan sebenarnya beberapa hal itu kan ingin eksistensi, bahkan ada yang mengatakan jadi ini setelah ini. Ini kan sebenarnya sesuatu yang di luar jangkauan kita. Yang jelas target kita dalam waktu yang dekat ini adalah bagaimana kita memperbanyak relawan sampai tingkat bawah. Kemudian tadi Pak Agung Mohsin tepat bahwa nanti relawan itu akan kita bekali. Kita akan buat relawan kita itu militan di bawah itu. Ya, nanti akan ada pelatihan yang membuat dia militan sehingga tadi istilahnya Pak Mas Toto tadi ya. Nanti kita siapkan logistiknya juga. Jadi kritikal tahun lalu tidak akan terjadi. Misalkan saja tiba-tiba relawan itu makan siang saja nggak ada yang mensuplai. Harus ada duit.
tapi nggak bisa beli makan, bayangkan itu. Itu kejadian beberapa tempat begitu. Ada duit untuk relawan, untuk saksi, tetapi nggak bisa beli makan. Begitu dia keluar, sudah berubah angkanya. Ini contoh saja. Jadi nanti memang ini harus kita sikapi secara cermat, bahwa di lapangan itu seperti itu, sehingga nanti harus kita siapkan siap jadi relawan, kemudian pendukung-pendukung di daerah situ yang kita buat itu menyiapkan logistiknya, kita temani sampai kemudian selesai ya. Ya seperti tadi disampaikan Pak Agung Mohsin, bahwa relawan memang harus militan itu. Makanya sampai kita, nah harapan kita dengan cara kita tadi nanti ikut sawalan, kemudian di sawalan itu dibuat TikTok, kemudian disebarkan, dikasih daerahnya mana, kita akan memantau. Nanti di IG itu yang kita pantau kira sampai mana. Kenapa? Karena toh sebenarnya yang kita lihat sekarang ini mungkin beberapa orang sudah sampai tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa, tetapi kan dinamika di bawah ini kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang sudah ada orang tapi tidak bergerak apa-apa. Jadi itu kira-kira harapan kita. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian ya. Saya rasa tadi ada testimoni yang banyak yang tujuannya satu, bahwa kita mestinya sekarang ini mensinergikan dengan kegiatan yang real, yang kemudian mengabaikan perdebatan-perdebatan di WA yang tidak terlalu penting, yang membuat kemudian malah timbul konflik macam-macam. Ya. Saya rasa itu, Mas Sultan. Ya. Ini ada yang resen, ada 3 ini. Kalau Ya. ada yang... Langsung Mas Irfan. Waktunya sudah melampaui, Mas Sultan. Ya. Mas Irfan langsung. Sudah melampaui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam pergerakan relawan itu memang kita mengenal konsep-konsep yang terkait dengan formalisasi, strukturisasi, lalu profesionalisasi dan seterusnya. Nah ini memang kalau kita melihat geliat relawan Anies itu kan luar biasa ya. Jadi kadangkala memang nanti berbenturan dengan perspektif orang yang berpikir relawan itu sifatnya adalah kontribusi-kontribusi yang relatif terbatas, dan memang kalau dari asal usulnya konteks kerelawanan memang seperti itu. Jadi formalisasi itu tentu sangat terbatas. Makanya memang nanti harus ada koridor tentang positioning relawan maupun positioning dari partai gitu. Jadi ini menjadi penting agar nantinya juga jangan sampai nanti ada perbedaan perspektif yang tajam lah. Akademi Relawan berharap untuk bisa memfasilitasi itu. Jadi bagaimana positioning yang tepat dalam konteks tahapan-tahapan kontribusi relawan. Jadi sudah berhasil tahap pertama tadi disampaikan Mas Lukman berkaitan dengan elektabilitas yang sudah cukup lumayan untuk dipilih oleh partai-partai pendukung. Lah sementara yang kedua adalah bagaimana nanti mengerucut pada penugasan-penugasan yang sifatnya nanti berujung pada pengamanan-pengamanan pada saat hari H maupun jelang hari H. Jadi betul-betul itu nanti bisa konsisten. Tapi tentunya ini betul-betul dibutuhkan dalam satu perspektif penunjang-penunjang yang lain gitu. Jangan sampai nanti tadi ada masalah yang berkaitan dengan supporting, pendanaan dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah formalisasi atau strukturisasi itu kalau bisa ya fokusnya kepada aktivitas lah. Pengertian kolaborasi itu kan lebih banyak kepada sebetulnya fungsional, fungsi ya, aktivitas gitu ya, bukan struktur gitu ya. Jadi memang ada beberapa kawan-kawan atau senior-senior pengurus relawan yang mungkin dalam tanda petik ada kepentingan-kepentingan tertentu yang behind the scene lah kita nggak paham, sehingga bicaranya menjadi semacam kayak konfederasi, struktur-struktur seperti itu. Tapi tidak masalah seperti Mas Lukman sampaikan tadi, artinya yang penting kita bicara function aja lah. Saya tertarik dengan konsepnya tadi Mas dari kesehatan tadi, bahwa Mas Ganis ya. Jadi ya intinya adalah relawan ya semampu apa yang bisa diberikan, ya kan. Jadi artinya itu memang dari kita lihat prinsip gerakan kerelawanan kan di situ gitu ya. Bahkan kalau di luar negeri kan relawan itu volunteer itu sifatnya jam-jaman, bukan waktunya harian. Kalau di Indonesia bisa berhari-hari relawan itu kan, menyiapkan 3 hari 3 malam untuk satu event misalkan. Tapi kalau di negara-negara maju kerelawan itu sifatnya jam-jaman gitu. Dia kontribusi 1 hari 1 jam misalkan,
mengantar makanan untuk satu kegiatan misalkan atau kegiatan yang lain. Jadi memang gerakan relawan di Indonesia luar biasa ya, bahkan mungkin bisa mengalahkan gerakan-gerakan kerelawanan dulu pada saat Obama menang gitu ya, karena sekarang betul-betul luar biasa, sehingga tentu ada satu kondisi-kondisi yang sifatnya mungkin menciptakan persepsi konflik atau persepsi adanya ketidaksepahaman satu sama lain. Tapi tentunya itu wajar dan itu bagian dari dinamika demokrasi di kalangan kawan-kawan relawan. Terima kasih Mas Sultan. Iya, makasih Mas Irfan. Ini menurut saya ada beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi tema untuk kita ke depan, dan dari Pak Gani dan Pak Agung dan juga Pak Ibu. Ini akan jadi tema kita untuk di Akademi Relawan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah melampaui 12 menit, saya mohon maaf dan terima kasih atas Pak Lukman kehadirannya, Mas Irfan juga, kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada Zoom malam hari ini. Kita insya Allah pada malam Sabtu depan juga akan hadir lagi dengan tema yang continuity tema yang akan sangat berguna bagi kita relawan. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Kita hari belum bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah. Amin. Presiden. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Anies Presiden. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Allah Akbar. Amin. Saya penasaran Pak Dr. Guntur belum ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Ya penting semangat terus kita pokoknya. Minggu depan. Dr. Guntur ngomong minggu depan. Ya. Mas Guntur. Iya sehat. Alhamdulillah. Iya pokoknya kita terus koordinasi ya. Ji, Pak Matur nuwun, Ji. Siap, nggih. Ji. Salam perubahan, live. Ya, salam. Presiden. Amin. Amin. Ji.